Salam hangat untuk Anda. Hari ini kita lanjut lagi ya menyelami buku Breaking the Habit of Being Yourself dari Dr. Joe Dispenza. Kita udah sampai di bab 9 nih. Betul sekali. Nah, setelah kemarin kita banyak bahas soal landasan teori dan kenapanya, bab 9 ini benar-benar membawa kita ke intinya, ke prakteknya. Fokusnya ke pengantar dan persiapan meditasi ya. Tepat. Persiapan yang krusial banget sebelum Anda benar-benar mulai langkah-langkah yang transformatif itu. Jadi ini nih bagian gimana caranya yang ditunggu-tunggu kan? Oke, tujuan kita kali ini berarti membedah langkah awal dan persiapan penting ini ya. Biar Anda lebih siap, lebih PB gitu buat mulai. Siap, mari kita bongkar bareng-bareng. Iya, dan persiapan ini jangan dianggap remeh loh. Ini tuh kayak jembatan penting banget antara paham konsep soal energi, medan kuantum, pikiran bawah sadar, sama tindakan nyatanya. Oke. Perlu ditekankan juga nih, meditasi versi Dispenza ini bukan cuma duduk tenang cari rileks sebentar gitu. Bukan, ini latihan mental yang bisa dibilang sangat terstruktur dan butuh disiplin. Nah, dengar kata terstruktur, disiplin, mungkin ada di antara Anda yang langsung, wah kayaknya ribet nih, atau agak gentar gitu ya. Apalagi disebut ada banyak langkah. Wajar banget kalau merasa gitu. Memang ada beberapa tahapan kan? Tapi coba deh, bayangin aja. Kayak belajar skill baru. Misalnya main golf pertama kali. Atau mungkin belajar nyetir mobil kopling. Oh iya ya, awalnya kan instruksinya banyak banget ya. Nah itu dia. Kaki harus gini, pegang sticknya gitu, ayunannya sekian derajat, mata lihat bola terus. Rasanya kan, wah gimana ngapalin semuanya sekaligus gitu. Bener banget, harus dipecah-pecah dulu, dilatih satu-satu. Tepat. Dan itu persis pendekatan buku ini. Fokus di satu langkah dulu, latih sampai enak, sampai mulai terasa alami, baru tambah langkah berikutnya. Yang menarik, meskipun awalnya kesannya terpisah-pisah, nanti kalau udah dilatih terus, semua langkah ini nyambung jadi satu proses yang ngalir aja, hampir otomatis. Jadi kuncinya itu sabar dan diulang-ulang ya latihannya. Betul. Tanda berhasilnya itu kalau udah bisa ngelakuinnya tanpa mikir keras lagi. Oke. Kita mulai dari dasarnya dulu deh. Tujuan utama meditasi versi buku ini apa sih? Buat apa kita duduk diam, tutup mata gitu? Intinya itu, ada pergeseran fokus yang lumayan radikal. Anda belajar, secara sadar ya, menarik perhatian dari 3 hal yang biasanya dominan banget. Pertama, lingkungan luar. Apa yang kelihatan, kedengaran, kerasa di luar sana. Oke. Kedua, sensasi tubuh fisik kita. Rasa gatel lah, pegel lah, posisi duduknya gimana. Dan ketiga, persepsi kita soal waktu. Udah berapa lama nih, kapan selesainya, gitu. Oh, jadi perhatiannya ditarik semua dari luar, terus dipindahin ke dalam. Fokus ke niat atau pikiran yang mau kita tuju gitu. Persis. Kenapa ini penting? Karena menurut buku ini ya, kalau mau benar-benar ubah diri, memprogram emosi pikiran otomatis kita, Anda perlu masuk ke sistem operasinya. Ke pikiran bawah sadar. Nah, pintu masuk ke sana itu seringkali dijaga sama pikiran analitis kita yang sibuk banget itu. Pikiran analitis ini kan yang tugasnya mikir, bandingin, ragu, kritik, berguna sih buat sehari-hari, tapi bisa jadi penghalang kalau mau akses program internal yang lebih dalam. Jadi meditasi ini cara buat menenangkan si penjaga gerbang analitis itu ya, biar kita bisa masuk lebih dalam. Bisa dibilang gitu. Dengan mindahin fokus dari luar ke dalam, stimulus buat pikiran analitis kan berkurang. Nah, ini bantu gelombang otak melambat. Dari beta yang aktif, mikir, kadang stres, ke alfa yang lebih tenang, kreatif, nerima. Alfa ini gerbang ke theta, yang lebih dalam lagi, dekat ke bawah sadar. Oke. Jadi, Anda bisa mulai kerja ngubah kondisi internal tanpa terus-terusan diganggu sama input dari luar atau keraguan dari pikiran analitis tadi. Nah, ini jadi masuk akal kenapa tadi ditekankan banget soal pendekatan bertahap. Kita perlu melatih mindahin fokus ini pelan-pelan. Analogi belajar golf tadi jadi kebayang banget. Tepat sekali. Buku ini wanti-wanti banget, jangan buru-buru. Kuasai satu prosedur kecil dulu. Misalnya nih, fokus aja latihan induksi beberapa hari, sampai Anda ngerasa bisa lebih gampang rileks dalam. Baru nanti tambah langkah berikutnya. Sabar dan pengulangan, itu kuncinya. Oke, sabar jadi modal utama ya. Nah, kita masuk ke persiapan praktisnya nih. Lingkungan meditasi, seberapa penting sih ini? Penting banget menurut buku ini. Salah satu tantangan awal yang paling gede itu disebutnya mengalahkan lingkungan. Ego kita, diri kita yang lama itu,
udah biasa banget ngerespon stimulus luar. Makanya, nyiptain lingkungan yang minim gangguan itu krusial. Jadi cari tempat yang tenang, nyaman, private gitu ya, nggak bakal diganggu orang, semacam lab pribadi gitu. Betul, anggap aja gitu. Tempat khusus buat melatih fokus ke dalam dan ngebangun diri yang baru. Sumbernya kan bahkan ngasih contoh lucu tuh. Orang meditasi di kasur, malah ketiduran. Haha, iya, itu soal asosiasi tempat berarti ya. Benar. Pikiran bawah sadar kita tuh kuat banget bikin asosiasi. Kalau Anda coba meditasi di tempat biasa tidur, atau kerja, atau nonton TV, otomatis pikiran cenderung ngikutin pola kebiasaan di tempat itu. Jadi idealnya sih bikin ruang atau paling nggak waktu yang khusus diasosiasiin sama latihan meditasi Anda. Oke, selain tempat, apalagi nih soal lingkungan yang perlu diperhatiin? Potensi interupsi sebisa mungkin dieliminasi. Kasih tahu orang rumah misalnya, jangan ganggu dulu selama waktu meditasi. Jauhin hewan peliharaan kalau mereka suka cari perhatian. Nah, ini nih yang sering paling susah zaman sekarang. Apa tuh? Matiin HP, notifikasi komputer, smartwatch, pokoknya semua yang bisa narik perhatian Anda balik ke dunia luar. Termasuk gangguan indera lain kayak bau masakan yang kuat atau suara TV tetangga gitu juga? Iya, usahain senetral mungkin. Suhu ruangan enak, nggak kepanasan, nggak kedinginan, nggak ada angin langsung. Beberapa orang malah merasa kebantu banget pakai penutup mata, biar benar-benar blokir stimulus visual dan lebih gampang fokus ke dalam. Intinya bikin semacam kepompong yang nyaman buat proses internal kita ya. Nah, persis, kepompong. Oke, lingkungan beres. Terus soal posisi tubuh. Buku ini kan nyaranin duduk tegak, tulang punggung lurus. Kenapa tuh? Ada dua alasan utama sih. Pertama, praktisnya. Posisi tegak itu bantu Anda tetap jaga kesadaran, nggak gampang ngantuk. Padahal tujuan meditasi ini kan pikiran tetap terjaga ya, walau badan rileks. Bener juga. Kedua, dalam kerangka buku ini yang juga nyinggung soal energi, tulang punggung lurus itu dianggap penting buat aliran energi yang optimal ke otak dan seluruh tubuh pas meditasi. Duduknya harus di kursi atau boleh sila di lantai? Pilih aja yang paling nyaman dan memungkinkan Anda jaga punggung lurus tanpa sakit atau tegang berlebihan. Duduk di kursi, telapak kaki napak rata di lantai itu bagus banget. Sila di lantai pakai bantal penyangga juga oke, asal nyaman dan punggungnya tegak. Intinya, posisi yang dukung waspada sekaligus rileks. Oke. Lanjut soal waktu nih. Kapan waktu terbaik buat meditasi? Buku ini nyaranin waktu pas Anda paling kecil kemungkinannya diganggu dan kondisi pikiran biasanya lebih tenang. Buat kebanyakan orang sih, ini pagi-pagi banget pas baru bangun, sebelum pikiran penuh sama to-do list, atau malam sebelum tidur buat nenangin diri setelah seharian beraktivitas. Kalau meditasi pas tengah hari gimana? Katanya lebih susah ya? Seringnya iya. Tengah hari kan biasanya aktivitas otak kita di beta tinggi ya, karena kerjaan atau aktivitas lain. Jadi lebih perlu usaha buat turun ke alfa atau theta. Tapi ini bukan aturan mati kok. Kalau memang jadwal Anda cuma bisa siang, ya lakuin aja. Mungkin butuh effort lebih dikit buat nenangin pikiran. Yang penting itu nemu waktu yang bisa Anda lakuin konsisten. Konsisten lagi ya kuncinya. Nah, soal durasi gimana? Kita kan berusaha ngalahin waktu, tapi gimana caranya biar nggak malah kepikiran terus, udah berapa lama nih atau kapan kelarnya? Pertanyaan bagus. Ini emang paradoks awal ya. Biar nggak khawatir soal waktu, pakai bantuan dari luar. Pasang alarm. Tapi suaranya yang lembut atau nenangin ya, buat nandain sesi berakhir. Ini penting, biar Anda bisa lepasin pikiran soal durasi dan benar-benar masuk ke prosesnya. Oke, jadi pakai alarm aja. Iya, dan kasih waktu yang cukup. Jangan mepet-mepet. Kalau pikiran Anda masih sering ngelirik jam atau nebak-nebak kapan alarm bunyi, itu tandanya Anda belum sepenuhnya berhasil mindahin fokus dari elemen waktu. Oke, persiapan fisik, lingkungan, waktu udah cukup jelas. Sekarang, masuk ke persiapan pikiran dan tubuh buat masuk ke kondisi meditatifnya. Tujuannya apa nih di sini? Tujuannya itu mencapai kondisi yang unik. Badan fisik kita dibiarin rileks banget, hampir kayak tertidur, tapi pikiran kita tetap terjaga, sadar, fokus. Ini pergeseran fisiologis dan neurologis yang penting. Dari mode siaga ke mode istirahat gitu ya? Betul. Dari dominasi sistem saraf simpatetik, mode lawan atau lari, waspada, kadang stres, ke dominasi sistem saraf parasimpatetik, mode istirahat dan perbaiki, rileks, pemulihan.
Dan ini kelihatan juga di perubahan gelombang otak kan, dari beta ke alfa mungkin ke theta juga. Tepat sekali. Prosesnya dimulai dari langkah simpel yang udah kita bahas tadi, duduk tegak, tutup mata pelan-pelan, terus ambil beberapa nafas dalam yang benar-benar disadari. Fokus ke sensasi udara masuk dan keluar. Cuma gitu aja udah ngasih sinyal ke otak dan tubuh buat mulai pindah ke mode parasimpatetik. Oh, cuma dari nafas aja udah bisa ya? Iya, detak jantung melambat, tekanan darah turun, otot mulai rileks, dan gelombang otak secara alami mulai melambat ke frekuensi alfa. Nah, untuk memperdalam kondisi ini, buku ini ngenalin teknik spesifik namanya induksi. Peran utama induksi ini apa? Induksi itu semacam instruksi terpandu yang sengaja dirancang buat bantu Anda ngelakuin dua hal. Pertama, mindahin perhatian dari pikiran analitis yang suka ngelantur atau ngejudge itu. Kedua, fokusin kesadaran Anda ke sensasi tubuh atau pengalaman internal lainnya. Jadi kayak pakai tubuh sebagai pintu masuk buat akses pikiran bawah sadar. Jadi, induksi ini kayak jembatan gitu ya buat nyebrang dari pikiran sadar yang rame ke pikiran bawah sadar yang lebih nerima. Persis. Ada beberapa teknik induksi yang dijelasin di buku. Salah satu yang lumayan sering disebut itu induksi bagian tubuh atau body part induction. Gimana tuh cara kerjanya induksi bagian tubuh? Apa cuma mikirin bagian tubuh satu-satu gitu? Lebih dari sekedar mikirin. Teknik ini minta Anda fokus ke satu bagian tubuh, terus coba rasain ruang yang ditempati bagian tubuh itu di dalam ruangan. Agak abstrak sih emang, tapi intinya geser fokus dari bentuk fisik ke sensasi keberadaan di dalam ruang. Coba contohin. Jadi misalnya saya mulai dari ngerasain ruang yang ditempati puncak kepala saya gitu. Iya, terus pindah ke ruang yang ditempati dahi, hidung, telinga, dagu, turun terus ke leher, bahu, lengan, tangan, dada, perut, pinggul, paha, lutut, betis, sampai ujung jari kaki. Pelan-pelan gitu ya pindahnya. Betul. Pindahin fokus pelan-pelan dari satu area ke area berikutnya. Sambil ngerasain ruang yang ditempati itu, bisa juga coba rasain densitasnya, atau beratnya, atau volume ruang yang diisi bagian tubuh itu. Ini bukan visualisasi ya, lebih ke sensasi rasa, kinestetik, perasaan hadirnya bagian tubuh itu di ruang. Kuncinya di perpindahan fokus yang lembut dan penekanan buat ngerasain ruang di dalam ruang. Oke, ruang di dalam ruang. Setelah nyusurin semua bagian tubuh, terus gimana? Nah, setelah fokus ke ruang internal tubuh, Anda perluas kesadaran buat ngerasain ruang di sekitar tubuh Anda. Buku ngegambarinnya kayak bentuk tetesan air mata yang ngelilingin Anda. Terus, lebih luas lagi, perluas kesadaran sampai mencakup seluruh ruangan tempat Anda berada. Proses ini bantu memperdalam rileksnya, ngurangin identifikasi sama badan fisik aja, dan bikin Anda makin mantap di kondisi alfa. Buku ini kan nyebutin ada teknik induksi lain juga kayak induksi air naik. Penting nggak sih milih teknik induksinya atau yang penting tujuannya aja? Tujuannya yang paling utama, penulisnya nekenin kok nggak masalah mau pakai teknik induksi yang mana. Yang penting, teknik itu efektif bantu Anda geser kesadaran dari pikiran analitis beta masuk ke kondisi alfa yang lebih reseptif dan ngebuka akses ke pikiran bawah sadar. Pilih aja mana yang paling klik buat Anda, yang paling gampang ngebawa Anda ke kondisi itu. Oke, ini udah ngasih gambaran jelas banget soal semua tahap persiapannya. Jadi setelah kita siapin lingkungan, postur, waktu, terus berhasil pakai induksi buat masuk ke alpha atau mungkin theta, baru kita siap buat langkah inti meditasinya ya. Betul sekali. Buku ini kan nyajiinnya bertahap tuh, per minggu. Nah, buat minggu pertama, fokusnya di 4 langkah awal. Apa aja tuh? Iya, 4 langkah fundamental ini jadi fondasi buat semua proses perubahan berikutnya. Ini dirancang buat mulai bongkar identitas lama secara sadar. Langkah-langkah buat minggu pertama ini adalah Induksi, ya jelas ya, mulai dulu dengan ngelakuin teknik induksi pilihan Anda sampai mencapai kondisi alpha theta yang tenang dan reseptif tadi. Oke, setelah masuk kondisi itu, langkah 2-nya, Langkah 2, mengenali, recognize. Nah, di sini kerjaan intinya mulai. Anda secara sadar, identifikasi satu aspek spesifik dari diri lama Anda yang pengen diubah. Buku ini minta spesifik pilih satu emosi kunci yang sering ngebatasin atau nyakitin Anda. Emosi yang udah kayak dihafal sama badan. contohnya. Misalnya rasa nggak aman, gampang marah, sedih yang keterusan, rasa bersalah atau takut akan sesuatu. Penting juga buat ngenalin pola pikir atau sikap otomatis yang biasanya barengan sama emosi itu.
Wah, spesifik banget ya. Fokus satu emosi dulu biar nggak kewalahan. Terus langkah 3, Langkah 3, mengakui dan menyatakan. Admit and declare. Ini ada dua bagian penting. Pertama, secara internal, dalam diamnya pikiran Anda akui ke kesadaran yang lebih tinggi, atau kecerdasan universal konsep yang dibahas di bab sebelumnya, gimana emosi ini udah membentuk diri Anda selama ini. Akui keterbatasan ini, apa yang mungkin selama ini disembunyiin atau disangkal. Ini momen jujur banget sama diri sendiri. Oke, jujur ke dalam diri. Terus bagian keduanya? Kedua, Anda kemudian menyatakan, boleh dengan suara pelan banget atau cukup dalam hati aja. Nyatakan emosi spesifik apa yang Anda putuskan buat dilepasin saat itu juga. Tujuannya itu secara sadar ngasih tahu badan kalau Anda gak mau lagi hidup pakai energi emosi itu. Pengakuan ke dalam, pernyataan keluar. Wah, ini kayaknya langkah yang kuat banget ya buat ambil tanggung jawab. Dan langkah 4. Langkah 4, menyerah, surrender. Nah, setelah Anda kenali emosi itu, akui, dan nyatakan niat buat lepasin, langkah terakhirnya adalah nyerahin. Anda secara sadar lepasin kendali atas masalah, ini kepikiran yang lebih besar atau kecerdasan universal tadi. Anda minta biar emosi atau keterbatasan ini diselesaikan dengan cara terbaik buat Anda, cara yang mungkin di luar kapasitas pikiran sadar kita saat ini. Jadi butuh percaya dan rendah hati ya di sini. Lepasin kontrol ego gitu. Betul. Butuh kepercayaan, kerendahan hati, dan kesediaan buat lepasin cengkraman ego yang seringnya pengen ngontrol semua. Induksi, mengenali, mengakui dan menyatakan, menyerah. 4 langkah awal. Kelihatannya simple tapi dalam banget ya. Disinilah segalanya jadi sangat menarik. Karena ini bukan lagi soal relaksasi pasif, tapi udah tindakan aktif buat mulai bongkar program lama. Buku nyaranin latihan 4 langkah ini tiap hari, seminggu penuh ya, sampai nyatu dan alami, baru lanjut. Bener sekali. Pengulangan dan konsistensi buat ngelatih 4 langkah ini ditekankan banget. Kayak ngelatih otot baru aja. Persiapan yang matang, tadi lingkungan, postur, waktu, paham induksi, itu ibarat nyiapin tanah di kebun Anda. Tanahnya harus subur dulu, siap, baru bisa nanam benih baru. Dan 4 langkah inti pertama ini, cara kita mulai nyabutin gulma atau tanaman lama yang nggak diinginkan itu ya. Analogi yang pas banget. Langkah mengenali, mengakui dan menyatakan, dan menyerah itu tindakan sadar pertama buat mulai mendeprogram atau ngehapus memori kebiasaan jadi diri Anda yang lama, terutama di level emosi. Jadi sadar sama program otomatis yang jalan sendiri ya. Ya, sadar sama program bawah sadar yang selama ini jalan otomatis, terus secara aktif milih buat nggak lagi dikendalihin sama itu. Ini langkah awal fundamental buat ngambil alih kemudi hidup Anda dari dalam keluar. Oke, jadi sebagai penutup pembahasan kita kali ini nih, ada pertanyaan reflektif buat Anda di rumah. Dari semua elemen persiapan yang kita bahas tadi, nyari tempat, waktu yang pas, atur posisi, paham induksi, bagian mana yang kayaknya paling menantang atau butuh perhatian lebih buat Anda saat ini? Dan kalau diminta mulai mikirin langkah 2 tadi, milih satu emosi yang mau Anda unmemorize atau lepasin, emosi pertama apa yang kepikiran sama Anda? Coba renungkan 2 hal ini aja. Itu udah bisa jadi langkah awal yang kuat loh buat perjalanan transformasi ini. Bahkan sebelum Anda duduk buat sesi meditasi pertama. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.